Salam sehat, salam bertemu kembali di materi akuntansi lanjutan dari materi sebelumnya mengenai persamaan dasar akuntansi. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Jadi yang kita pelajari kali ini ada dua hal, yaitu bagaimana cara menganalisis transaksi dan yang kedua adalah bagaimana mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai persamaan dasar akuntansi di mana rumus persamaan dasar akuntansi adalah aktiva sama dengan pasiva atau aktiva sama dengan utang ditambah modal. Dan sebelumnya di materi yang lalu kita juga sudah membahas akun-akun aktiva. Jenis-jenis dari akun aktiva ini ada banyak. Aktiva terdiri dari ada kas, ada piutang, ada peralatan, ada perlengkapan, ada gedung, ada mobil, ada mesin, dan lain sebagainya. Nah, rumus persamaan dasar akuntansi tadi adalah aktiva sama dengan utang ditambah modal. Artinya jumlah seluruh harta perusahaan harus sama dengan jumlah hutang ditambah dengan modal. Nah, berdasarkan rumus persamaan dasar akuntansi ini, maka setiap terjadi transaksi yang mengalami perubahan harus secara berpasangan atau yang disebut dengan double entry accounting system. Artinya, ketika terjadi sebuah transaksi, maka transaksi tersebut akan menunjukkan perubahan minimal dua hal. Bisa mengakibatkan perubahan harta bertambah atau harta berkurang, bisa mengakibatkan utang bertambah atau utang berkurang, atau bisa mengakibatkan modal bertambah atau modal berkurang. Itulah yang disebut dengan double entry accounting system. Nah, sekarang kita akan lihat pengaruh daripada transaksi terhadap akun-akun tersebut. Yang pertama, bagaimana transaksi dapat mempengaruhi besarnya modal suatu perusahaan. Nah, transaksi yang menyebabkan penambahan jumlah modal. Modal perusahaan bisa bertambah karena adanya penanaman modal baik oleh investasi pemilik perusahaan maupun oleh investor lainnya. Kemudian yang kedua, modal perusahaan juga bisa bertambah karena adanya penerimaan pendapatan dari operasional usaha. Kemudian yang berikutnya kita lihat transaksi yang mengakibatkan pengurangan jumlah modal. Modal bisa berkurang karena adanya pengambilan kas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua adalah modal berkurang bisa karena membayar biaya atau beban perusahaan. Kemudian kita akan lihat kembali transaksi yang mengakibatkan penambahan utang perusahaan. Utang bisa bertambah karena adanya perolehan pinjaman dari pihak lain, apakah dari kreditur atau dari pihak bank. Kemudian yang kedua, utang juga bisa bertambah karena adanya pembelian peralatan, pembelian perlengkapan, atau pembelian harta lainnya secara kredit. Membeli peralatan secara kredit, membeli perlengkapan secara kredit, membeli gedung secara kredit, membeli mobil secara kredit, itu akan mengakibatkan utang bertambah. Kemudian kita lihat transaksi yang mengakibatkan pengurangan utang perusahaan. Utang perusahaan bisa berkurang yaitu karena membayar atau mencicil utang atau pinjaman tersebut. Kemudian, yang berikutnya, transaksi yang mengakibatkan harta atau aktiva bertambah. Harta bertambah bisa terjadi karena penerimaan pendapatan dari hasil operasional perusahaan. Bisa juga harta bertambah karena adanya penanaman modal baik oleh pemilik perusahaan maupun oleh investor lainnya. Harta juga bisa bertambah karena adanya pembelian harta. Seperti membeli peralatan, membeli perlengkapan, atau membeli harta lainnya selain kas. Jadi kas itu tidak dibeli ya, tetapi yang dibeli itu bisa berupa
peralatan, perlengkapan, gedung, mobil, mesin, dan lain sebagainya. Nah, pembelian harta seperti ini akan mengakibatkan harta kita bertambah, baik pembelian tersebut dilakukan secara tunai maupun secara kredit. Jadi kalau kita membeli peralatan, baik secara tunai atau kredit, maka analisisnya adalah peralatan kita bertambah. Kemudian, harta juga bisa bertambah karena memperoleh pinjaman dari pihak lain. Kemudian yang berikutnya adalah transaksi yang mengakibatkan harta atau aktiva berkurang. Harta berkurang bisa terjadi karena adanya pengambilan uang kas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua bisa terjadi karena adanya pembayaran biaya atau beban perusahaan. Bisa juga terjadi karena membayar atau mencicil utang kepada pihak lain. Bisa juga terjadi karena membeli harta seperti membeli peralatan, membeli perlengkapan, gedung, mobil, dan lain-lainnya secara tunai atau cash. Nah, sekarang kita lihat bentuk dari persamaan dasar akuntansi. Bentuk dari persamaan dasar akuntansi itu bentuknya seperti ini. Terdiri dari kolom tanggal, kemudian ada kolom aktiva, kemudian ada kolom pasiva, dan ada kolom keterangan. Di kolom tanggal nanti kita isi tanggal-tanggal kejadian atau transaksi. Kemudian aktiva ini nanti kita isi sesuai dengan jenis harta yang dimiliki. Misalnya, perusahaan memiliki harta berupa kas, berupa piutang, berupa perlengkapan, berupa peralatan, dan harta lainnya kita isi di kolom lain-lain. Misalnya, kalau ada hartanya gedung, kita tulis gedung. Kalau ada hartanya mobil, kita tambahkan lagi kolomnya mobil. Jadi tidak terbatas jenis harta dari perusahaan. Jadi kolomnya ini bisa banyak ya, tidak harus hanya terdiri dari 4 atau 5 kolom untuk harta. Tetapi tergantung dari berapa jenis harta yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian yang berikutnya, kolom pasiva itu terdiri dari utang dan modal. Sedangkan di kolom keterangan nanti kita isi secara singkat mewakili daripada jenis transaksi yang terjadi. Lalu yang berikutnya yang mau kita pelajari adalah bagaimana cara mengisi persamaan dasar akuntansi ini, kolomnya ini. Bagaimana cara mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi? Langkah pertama, kita baca dulu transaksinya, lalu kita analisis. Apakah transaksi ini mengakibatkan penambahan atau pengurangan terhadap harta, terhadap modal, atau terhadap utang. Lalu yang kedua, kita mengisi kolom sesuai dengan pengaruh transaksi. Jadi kita analisis dulu, dari hasil analisis inilah yang kita pindahkan ke kolom persamaan dasar akuntansi. Kemudian, untuk lebih memahami kita lihat contoh soal. Nah, di contoh soal ini ada beberapa jenis transaksi yang terjadi dari tanggal 1 Mei sampai dengan 25 Mei. Nah, kita lihat tadi langkah pertama untuk mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi, langkahnya yang pertama adalah kita lakukan analisis transaksi. Analisis transaksi harus dilakukan per tanggal. Misalnya, tanggal 1 Mei 2020, dikatakan di sana, penyetoran modal oleh pemilik sekaligus pengelola usaha catering Ibu Kirana sebesar 140 juta. Maka analisisnya adalah aktiva berupa kas bertambah. Ingat? Tadi sudah dijelaskan bahwa aktiva itu bisa bermacam-macam, bisa berupa kas, bisa berupa piutang, bisa berupa peralatan, perlengkapan, dan lain sebagainya. Jadi dari tanggal 1 Mei 2020 ini penyetoran modal ini, maka analisisnya adalah aktiva berupa kas bertambah dan modal bertambah. Jadi dia pengaruhnya ada dua hal yang dipengaruhi. Satu mempengaruhi harta, satu mempengaruhi modal. Di harta bertambah yaitu kasnya dan modalnya bertambah di bagian pasifanya. Kemudian tanggal 5 Mei 2020, Ibu Kirana meminjam uang kepada bank sebesar 25 juta rupiah. Maka analisisnya meminjam uang kepada bank, analisisnya adalah kas kita bertambah. Jadi kalau kita meminjam uang ke bank, maka uang kita bertambah. Uang dalam akuntansi diberi istilah kas. Jadi kasnya bertambah, kemudian utangnya bertambah.
Yang berikutnya, tanggal 10 Mei 2020, Ibu Kirana membeli peralatan catering sebesar 32 juta secara tunai. Maka analisisnya adalah peralatan cateringnya bertambah, artinya hartanya bertambah. Satu sisi hartanya bertambah, tapi di sisi lain hartanya juga berkurang. Jadi bisa seperti itu ya, tidak harus di bagian utang atau modal berpengaruh. Bisa hanya di bagian aktiva, tetapi salah satu bertambah, salah satu berkurang. Jadi untuk transaksi tanggal 10 Mei, membeli peralatan catering secara tunai, itu analisisnya peralatan cateringnya bertambah, kasnya berkurang. Kemudian kita lanjut dengan tanggal 15 Mei. Tanggal 15 Mei, Ibu Kirana membeli perlengkapan catering sebesar 20 juta, baru dibayar 15 juta, sisanya dibayar kemudian. Artinya, transaksi ini mengakibatkan 3 hal, pengaruhnya terhadap 3 hal. Yang pertama, hartanya bertambah, yaitu perlengkapan catering. Tetapi karena baru dibayar 15 juta, otomatis hartanya juga berkurang, yaitu kas. Nah, karena ada sisa yang belum dibayar, otomatis utangnya bertambah. Sehingga analisisnya bisa dibaca seperti ini. Perlengkapan catering bertambah, kas berkurang, utang bertambah. Jadi nanti perlengkapan cateringnya bertambah 20 juta, kasnya berkurang sebesar yang dibayar yaitu 15 juta, utangnya bertambah sebesar sisanya yaitu 5 juta rupiah. Kemudian tanggal 20 Mei, Ibu Kirana menerima pendapatan dari catering sebesar 50 juta. Maka analisisnya kas bertambah, modal bertambah. Tanggal 25 Mei 2020, Ibu Kirana membayar gaji karyawan sebesar 5 juta. Maka analisisnya adalah kas berkurang, modal berkurang. Karena membayar gaji itu sama dengan membayar beban atau biaya. Maka pembayaran beban akan mengakibatkan kas berkurang, modal berkurang. Demikianlah analisis transaksi untuk contoh soal kita. Maka yang berikutnya yang kita kerjakan adalah mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah sebuah laporan. Maka di dalam akuntansi, kalau kita ingin menyusun atau membuat laporan, maka langkah pertama yang kita kerjakan adalah membuat judul laporan. Judul laporan dalam akuntansi harus terdiri dari 3 hal. Yang pertama, di bagian atas adalah nama usahanya. Kemudian yang kedua, nama laporannya. Dan yang terakhir adalah periode pelaporan. Nah, sesuai dengan contoh soal kita, maka nama usahanya adalah Usaha Catering Ibu Kirana. Jenis laporannya adalah persamaan dasar akuntansi. Sedangkan periode pelaporannya adalah bulan Mei 2020. Maka selanjutnya analisis transaksi tadi kita pindahkan ke dalam kolom-kolom persamaan dasar akuntansi. Kita mulai dari tanggal 1 Mei 2020. Tadi analisisnya adalah kas bertambah, modal bertambah. Maka kita isi di kolom kas bertambah 140 juta, di kolom modal 140 juta. Di kolom keterangan kita tulis penanaman modal. Kemudian tanggal 5 Mei 2020, analisisnya tadi adalah kas bertambah, utang bertambah. Keterangannya pinjaman dari bank. Maka kita catat kas bertambah 25 juta, utang bertambah 25 juta. Di dalam persamaan dasar akuntansi, setiap terjadi 2 kali transaksi, maka harus dicari saldo dari setiap akun. Maka sekarang kita cari saldo kas. Tadi tanggal 1 140 juta, kemudian tanggal 5 bertambah lagi 25 juta, maka sekarang saldo kasnya menjadi 165 juta. Kemudian utang tadi dari tanggal 5 Mei bertambah 25 juta, maka saldonya sekarang 25 juta. Kemudian modal dari tanggal 1 Mei bertambah 140 juta, maka saldonya sekarang 140 juta rupiah. Kemudian kita lanjut dengan tanggal 10 Mei 2020. Dikatakan di sana pembelian peralatan catering secara tunai.
Maka analisisnya tadi adalah peralatan catering bertambah 32 juta, kemudian kasnya berkurang 32 juta rupiah. Jadi peralatan catering bertambah 32 juta rupiah, kasnya berkurang 32 juta rupiah. Sehingga kita cari saldo baru. Saldo baru untuk kas, saldo terakhir tadi 165 juta, berkurang 32 juta. Perhatikan angka 32 juta di kolom kas itu ada tanda kurung. Jika dalam akuntansi, jika angka ditulis dengan menggunakan tanda kurung, itu artinya mengurang. Jadi 165 juta dikurang 32 juta, hasilnya 133 juta. Sementara peralatan catering, ini berasal dari tanggal 10 Mei, jumlahnya 32 juta. Kemudian untuk utang, tidak ada perubahan. Saldo terakhir tadi 25 juta, tidak ada perubahan, tetap 25 juta. Demikian juga dengan modal, tidak ada perubahan, tetap sebesar 140 juta rupiah. Kemudian, kita lanjut dengan tanggal 15 Mei. Tanggal 15 Mei tadi membeli perlengkapan catering secara kredit, dibayar. Jadi dibeli perlengkapan cateringnya 20 juta rupiah, baru dibayar 15 juta, sehingga perlengkapan cateringnya bertambah 20 juta, baru dibayar tadi 15 juta, maka kasnya berkurang 15 juta. Sisanya dibayar kemudian, itu artinya utangnya bertambah 5 juta rupiah. Jadi perhatikan di kolom ini, perlengkapan catering bertambah 20 juta, kas berkurang 15 juta, utang bertambah 5 juta. Sehingga saldo barunya untuk kas adalah 133 juta dikurang 15 juta sama dengan 118 juta rupiah. Sementara peralatan cateringnya tetap 32 juta, perlengkapan cateringnya sekarang 20 juta, kemudian utangnya dari 25 juta rupiah bertambah lagi 5 juta, maka saldo baru untuk utang adalah sebesar 30 juta rupiah, sementara modalnya tetap 140 juta rupiah. Lanjut ke tanggal 20 Mei 2020. Dikatakan di situ pendapatan catering, maka kasnya bertambah 50 juta rupiah, modalnya bertambah 50 juta rupiah. Sehingga saldo baru untuk kas adalah 118 juta rupiah ditambah 50 juta rupiah menjadi 168 juta rupiah. Sedangkan peralatan cateringnya tetap 32 juta rupiah, perlengkapan cateringnya tetap 20 juta rupiah, utangnya tetap 30 juta rupiah. Sekarang modalnya dari 140 juta rupiah bertambah 50 juta rupiah menjadi 190 juta rupiah. Dan yang terakhir adalah tanggal 25 Mei 2020. Dikatakan membayar beban gaji karyawan. Maka pengaruhnya adalah mengurangi kas sebesar 5 juta rupiah dan mengurangi modal sebesar 5 juta rupiah. Sehingga saldo akhir dari laporan persamaan dasar akuntansi kita adalah untuk kas 168 juta rupiah dikurang 5 juta rupiah sama dengan 163 juta rupiah. Peralatan cateringnya tetap 32 juta rupiah, perlengkapan cateringnya tetap 20 juta rupiah, utangnya tetap 30 juta rupiah, modalnya sekarang 190 juta rupiah dikurang 5 juta rupiah sama dengan 185 juta rupiah. Demikianlah cara mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, setelah kita selesai mencatat seluruh data ke dalam persamaan dasar akuntansi, harus kita periksa kembali apakah laporan kita ini sudah benar atau belum. Cara memeriksanya, kita kembali ke rumus persamaan dasar akuntansi, yaitu harta atau aktiva itu sama dengan utang ditambah modal. Nah, kita lihat di laporan kita, harta atau aktiva itu terdiri dari kas, peralatan catering, dan perlengkapan catering. Maka, jika jumlah kas ditambah peralatan catering ditambah perlengkapan catering sama dengan jumlah utang ditambah modal, maka laporan kita sudah benar. Sekarang kita cek. Kas 163 juta rupiah, ditambah peralatan catering 32 juta rupiah, ditambah perlengkapan catering 20 juta rupiah. Hasilnya adalah
215 juta rupiah. Sekarang kita cek utang ditambah modal. Utang 30 juta rupiah ditambah modal 185 juta rupiah, hasilnya adalah 215 juta rupiah. Artinya aktiva kita 215 juta rupiah, pasifa kita yaitu utang tambah modal 215 juta rupiah. Hasilnya adalah sama. Berarti laporan kita sudah benar. Demikianlah cara menganalisis transaksi serta mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Terima kasih dan selamat bertemu kembali.